Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihim nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asroril anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amal ba'd. Kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada yang kebetulan membuka channelku ini, mudah-mudahan di pagi, siang, sore ataupun malam yang kebetulan membuka channelku ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungannya dan mudah-mudahan selalu berbahagia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya mau mengomentari tentang masalah perhabiban, yaitu pada saat pertama mencuatnya permasalahan nasab di Robito Alawiyah maupun persoalan yang katanya terputusnya Duriat Wali Sanga. Itu adalah penimbul awal mula perselisihan dan sepertinya menjadikan suatu polemik yang sampai sekarang belum terselesaikan. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, marilah kita untuk saling menjaga, saling mencermati di antara satu dengan yang lainnya, karena kita semua itu adalah saudara. Dan persaudaraan kita adalah sesama muslim, apalagi sesama manusia pada umumnya. Janganlah kita terpecah belah karena adanya perbedaan, akan tetapi marilah kita berpikir jernih untuk memandang ke depan, terutama masalah yang namanya ke depan itu jangka panjang, bukan cuma di dunia akan tetapi sampai di akhirat. Apabila kita selalu bertengkar, maka kita itu akan selalu mendapatkan yang di dalamnya adalah hawa nafsu, yang di dalamnya lagi adalah setan. Maka kita akan diadu domba oleh setan-setan dan kita termakan dan terperdaya dengan nafsu kita. Akan tetapi sesungguhnya awal perpecahan atau awal persoalan itu dimulai juga dengan hawa nafsu yang tak terkendali, karena ada yang sebagian mengagungkan nasab dan tidak pernah menghormati nasab atau silsilah dari leluhurnya. Padahal leluhurnya itu boleh dikatakan adalah teladan bagi seluruh umat manusia, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW yang katanya mengaku duriatnya, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperbuat oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sebaliknya, yaitu yang membuat dan meragukan pada silsilah atau duriat tersebut. Dan akhirnya muncullah sesuatu pertanyaan dan ditanyakan. Dan pada saat itu setelah ada pertanyaan bukannya dijawab, akan tetapi justru menjadi sesuatu bahan amarah atau bahan emosional yang akhirnya menjadi sesuatu yang bertambah, merebah dan berdampak sangat tidak baik, khususnya bagi semua orang yang mengikuti
perkembangan nasab di media-media sosial ini. Akan tetapi kalau orang yang berpikir sehat, orang yang berpikir serius di dalam pemikiran, yaitu cara kita itu berpikir dengan akal sehat, kritis dalam pemikiran, maka di situ akan menemukan sesuatu kebenaran-kebenaran di dalamnya, terutama kebenaran yang menyangkut hati nurani dalam pemikiran manusia seutuhnya. Karena pada hakikatnya manusia itu hidup untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan di dalam perselisihan nasab ini, justru yang dilakukan atau dalam perdebatan itu, justru hawa nafsulah yang keluar. Dan hawa nafsu itu mencerminkan sesuatu perbuatan-perbuatan setonia dan bukan perbuatan-perbuatan manusia seutuhnya. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk saling mengasihi, saling menyayangi, satu dengan yang lain, bekerja sama satu dengan yang lain. Bukannya kita itu menjadi timbul pecah belah. Karena apa? Karena pecah belah itulah yang diinginkan oleh perbuatan-perbuatan setonia. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, kita tetap dalam keadaan yang dingin. Apabila kita tidak mensikapi dalam keadaan yang dingin ini, maka di situ justru akan menjadi sesuatu yang tersesat karena melanggar aturan-aturan daripada agamanya kita masing-masing, terutama agama Islam. Islam itu artinya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya, seperti yang dicontohkan dan disunahkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan hidupnya penuh dengan suri teladan yang perlu kita teladani bersama. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita menengok, membuka sejarah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW perlu kita contoh. Apabila kita mengaku duriatnya, bukan saya, apabila orang yang mengaku duriat Rasulullah SAW kok tidak menengok masa perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak sesuai dengan kepribadian beliau. Dan itu yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan yang menimbulkan menjadi sesuatu penelitian seperti Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dalam penelitian Kiai Imaduddin Al-Bantani itu sah-sah saja, karena setiap sesuatu apa yang ditanyakan, apa yang menjadi sesuatu kejanggalan, maka akan muncullah sesuatu penelitian. Sah-sah saja penelitian itu, karena penelitian itulah yang menjadikan manusia itu tahu apa yang ada di dalam yang kita teliti itu. Munculnya penelitian Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu juga karena ada sebab, musabab, dan akibat. Dan seluruhnya kajian ilmiah Kiai Imaduddin sampai sekarang ini saya mengikuti dan melihat video-video dari baik perdebatan maupun sesuatu argumentasi yang ada di media sosial ini justru mengarah kebenaran Kiai Imaduddin Al-Bantani. Bukannya saya ini mengikuti atau membenarkan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, akan tetapi saya membenarkan dalam
perdebatannya dalam tesis-tesisnya sampai sekarang belum terjawabkan. Walaupun dengan jawaban-jawaban yang katanya ilmiah, akan tetapi yang keluar adalah caci makian, kemarahan, dan lain sebagainya. Semuanya dari awal sampai sekarang yang keluar adalah hawa nafsu. Sedangkan dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin itu perlu dibantah. Saya mendukung yang membantah Kiai Haji Imaduddin apabila itu tesisnya Kiai Imaduddin salah, perlu dijawab dengan secara ilmiah akal sehat. Terlebih-lebih di zaman sekarang ini adalah zaman modern. Zaman modern ini seperti peperangan zaman dahulu. Peperangan itu menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, dan menggunakan alat-alat tradisional lainnya, bambu runcing maupun yang lainnya. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan kemajuan teknologi yang canggih sekarang ini, apakah kita berperang masih menggunakan pedang, masih menggunakan tombak, masih menggunakan alat-alat seadanya? Akan tetapi seperti perangnya Rusia dan Ukraina dan negara-negara lainnya dalam masa sekarang ini, perangnya menggunakan senjata yang canggih, senjata masa depan. Masa depannya zaman dulu, yaitu sekarang menggunakan senjata-senjata yang modern. Bukannya kita itu tidak mau maju, akan tetapi harus mengikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang yang ilmiah lebih lagi adalah tes DNA. Apabila tes DNA itu diharamkan, maka persenjataan di masa sekarang pun hukumnya haram. Itu saya mendengarkan ada Habib yang mengharamkan tes DNA. Padahal ini adalah perkembangan yang tidak bisa dipungkiri, perkembangan ilmiah, ilmu nyata yang dipelajari oleh manusia itu sendiri untuk manusia. Dan masih ada perkembangan-perkembangan yang lainnya. Yang namanya hidup adalah berkembang. Seperti kita menanam pohon. Satu kita tanam, maka akan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh menjadi besar. Seperti manusia mempunyai ilmu, itu pun akan berkembang, berkembang, dan berkembang. Perlu kritis, perlu mendefinisikan sesuatu yang menjadi kejanggalan di dalam kita cara berpikirnya. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila banyak sekali kata kekurangan dari saya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, dari dosa, mungkin menyinggung atau yang lainnya kepada saudara-saudara sekalian. Saya tidak menghakimi satu dengan yang lain, akan tetapi ini hanyalah pendapat saya. Mudah-mudahan dimaafkan apabila saya banyak sekali kesalahan. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.